Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di saluran kami. Terima kasih sudah berkenan hadir. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, amin. Dalam tradisi Jawa dikenali 4 macam cara penguburan. 1. Cara tanah. Dikubur. Namun ini khusus untuk bayi yang belum tumbuh gigi. Tempat penguburan seperti ini disebut pabajangan. Sekarang dikenal dengan sebutan bajang. 2. Cara air. Dibebani batu dan ditaruh di dalam air. Tapi ini jarang dilakukan. 3. Cara api. Dibakar atau dikremasi. Namun ini biasanya dilakukan para ksatria dan brahmana. Dan ini yang populer sampai sekarang. 4. Cara angin. Diletakkan di tempat terbuka. Tujuannya agar dimakan binatang buas. Sebagai bentuk berdana kepada makhluk lain. Pahalanya luar biasa. Karena tubuh yang sudah TDK berguna direlakan untuk kelangsungan hidup makhluk lain. Tempat meletakkan mayat disebut pasetran. Dan cara ini yang paling banyak dipilih manusia Jawa. Tata cara pasetran paling digemari karena masyarakat Jawa kuno memandang tubuh hanya sekedar busana semata. Jika sudah lapuk dan tidak berfungsi, maka tubuh akan ditinggalkan dan sang jiwa akan mencari tubuh baru. Ini dikenali sebagai manitis atau punarbawa. Dalam istilah modern dikenal sebagai reinkarnasi. Apakah jiwa ini ruh? Kurang tepat. Ruh itu energi dasar yang menghidupi jiwa dan raga. Ruh tidak berbentuk ini dan itu. Ruh bukan pribadi tertentu. Ruh itu abstrak. Tidak bisa digambarkan. Yang berpribadi, yang berbentuk, adalah jiwa. Walaupun bentuknya halus atau astral. Sehingga perlu pemahaman yang benar untuk membedakan mana ruh dan jiwa. Dalam kosakata Shiwa Buddha, ruh disebut atma dan jiwa disebut suksma. Sehingga dikatakan ada 3 bentukan manusia. 1. Atma sarira, badan ruh. 2. Suksma sarira, badan jiwa. 3. Setula sarira, badan raga. Ketika raga atau tubuh fisik sudah tidak berfungsi, maka alih-alih dibiarkan membusuk dalam kubur, mereka lebih memilih mendanakannya dengan memberikan tubuh tak berguna sebagai santapan hewan buas, berdana demi keberlangsungan hidup makhluk lain. Kalau sekarang, lebih bermanfaat jika kita donorkan. Mana organ yang masih berfungsi baik, lebih bagus untuk didonorkan bagi yang membutuhkan. Sehingga pada masa lalu, masyarakat Jawa sengaja membiarkan mayat tergeletak di pasetran dengan tujuan agar dimangsa binatang buas. Begitu tersisa tulang belulang, maka tulang belulang akan disusun di pinggiran pasetran dengan rapi. Namun, ada kalanya mayat tidak disentuh binatang buas, dan membusuk dimakan belatung. Jika hal seperti ini yang terjadi, keluarga akan berduka karena dianggap semasa hidupnya telah banyak melakukan karma buruk sehingga hewan buas pun enggan menyantapnya. Oleh karenanya, ketika mendengar pasetran, maka jangan dibayangkan sebagaimana pekuburan seperti sekarang dengan jajaran batu nisan. Kondisinya lebih ekstrim, karena mayat-mayat akan dibiarkan tergeletak dan sekedar dibebat dengan kain semata. Apakah hanya sekedar digeletakkan? Tentu tidak. Pasti diiringi dengan ritual-ritual tertentu sebagai pengantar suksma agar legowo meninggalkan raganya yang sudah tidak berguna dan mendorong untuk lahir kembali dengan raga yang baru yang lebih baik. Syukur-syukur bisa meraih moksa atau nirwana. Moksa adalah konsep yang diasosiasikan dengan samsara, putaran reinkarnasi. Samsara berasal dari gerakan keagamaan pada milenium pertama sebelum Masehi. Gerakan-gerakan seperti Buddha, Jainisme, dan mazhab baru dalam agama Hindu, memandang kehidupan manusia sebagai belenggu proses kelahiran kembali yang berulang. Keterikatan pada kelahiran kembali dan kehidupan yang berulang-ulang. Setiap kehidupan mengalami cedera, penyakit, dan penuaan, dipandang sebagai siklus penderitaan. Dengan terbebas dari siklus ini, penderitaan yang terlibat dalam siklus ini juga berakhir. Pelepasan ini disebut dengan moksa, nirwana, kaivalya, mukti, dan istilah-istilah lainnya dalam tradisi religius India. Sebuah hasrat untuk lepas dari rasa sakit dan penderitaan ini tampaknya merupakan akar dari perjuangan mencapai moksa, dan umumnya diyakini bahwa moksa adalah dengan kata lain kenyataan, hanya dapat dicapai pada akhir kehidupan, bukan pada saat itu. Bagaimanapun, ada juga anggapan bahwa moksa dapat dicapai selama hidup dalam bentuk pencerahan yang disebut jivan mukti. Meskipun hal ini masih bergantung pada upaya pribadi dan spiritual yang dikaitkan dengan pencapaian moksa.
Demikian video narasi ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak, semoga ada manfaatnya, amin.